I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan kembali melanjutkan series film Gannibal. Di episode yang ke-6 ini tentu saja kita akan kembali diperlihatkan rahasia besar dari keluarga Goto yang selama ini mereka sembunyikan. Pokoknya pantengin terus video ini sampai habis. Kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan Kanako dan Daigo yang sedang berbincang. Kanako menceritakan semuanya ke Daigo, kalau memang benar nenek Gin Goto sudah mengambil bayinya yang baru lahir, dengan mengatakan kalau bayi Kanako sudah meninggal dunia. Ketika nenek Gin ingin mengangkat bayi itu, Kanako melihat tangan si bayi bergerak. Tapi nenek Gin segera pergi dari sana dengan wajah tersenyum. Bahkan pada saat itu Kanako belum sempat melihat wajah anaknya. Lalu Daigo mendapat panggilan dari Yuki yang memberitahu kalau Pak Sabu sudah berada di rumahnya untuk mencari Kanako. Ketika Daigo sudah sampai di rumah, terlihat Pak Sabu bersama warga desa lain sudah berkumpul di rumahnya. Dengan wajah penuh amarah, Jin mendekati Daigo dan langsung menarik rambutnya. Tapi Daigo tidak hanya diam. Mereka nggak tahu kalau Daigo bukan polisi biasa. Daigo berkata kalau dia sedang menyelidiki keluarga Goto. Karena warga desa nggak bisa diajak kerjasama, jadi dia menyelidiki kasus ini sendirian. Kemudian mereka semua pergi dari sana. Lalu terlihat Jin pergi ke rumah keluarga Goto dan menyampaikan kalau Daigo bukanlah polisi sembarangan, dan dia mengajak keluarga Goto untuk segera membunuh Daigo. Keesokan harinya ada seseorang yang datang ke kantor Daigo. Ternyata itu adalah Keisuke yang mengajak Daigo untuk berburu di hutan. Awalnya Daigo terlihat curiga, tapi dia tetap menerima ajakan Keisuke. Pada saat di hutan, Keisuke mulai bertanya tentang rencana Daigo yang menyelidiki keluarga Goto. Karena sudah ketangkep basah, Daigo langsung mengatakannya. Karena dia penasaran dengan reaksi penduduk desa yang ketakutan dengan keluarga Goto. Dan Daigo langsung bertanya, apakah ada hal lain yang tidak boleh dia ketahui? Daigo yang temperamennya tinggi langsung mengajak Keisuke untuk bayuan. Di sini Keisuke mengetahui kalau Daigo pernah membunuh orang demi menyelamatkan anaknya. Begitupun Keisuke yang rela membunuh orang demi keluarga Goto. Dan terlihat Keisuke langsung mengarahkan senjatanya ke arah Daigo. Ternyata Keisuke hanya menembak seekor anak rusa. Dan dari belakang mereka tidak menyadari kalau ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Pada malam harinya, orang yang mengintip tadi mendatangi Iwao. Dia memberitahu kalau Keisuke tidak membunuh Daigo. Kemudian scene berganti ke Daigo yang baru saja pulang berburu. Terlihat Yuki dan Mashiro tidak ada di rumah.
Tapi di meja makan dia melihat banyak makanan enak yang sudah disediakan oleh Yuki. Dan ketika membuka kulkas, di sini Daigo baru menyadari kalau hari ini adalah ulang tahun Mashiro. Di HP-nya juga ternyata Daigo melewatkan 12 panggilan dari Yuki. Karena merasa bersalah, Daigo pun mencoba untuk menghubungi Yuki. Baru saja Daigo ingin meminta maaf, ternyata Yuki terlihat panik karena Mashiro sudah menghilang. Daigo langsung bergegas keluar untuk mencari keberadaan Mashiro. Kemudian terlihat Yuki menghampiri rumah Pak Sabu dan bertanya keberadaan Mashiro. Tapi ternyata Mashiro tidak ada di sana. Di sini Pak Sabu mau membantunya dan membuat pengumuman di kantor pemadam kebakaran. Singkat cerita, Daigo dan Yuki akhirnya bertemu di kantor pemadam kebakaran. Dan di sini mereka masih tidak menemukan keberadaan Mashiro. Tidak lama kemudian, Pak Sabu dan warga lain juga sudah berada di sana. Dia mengatakan seluruh penduduk desa sudah berpencar untuk mencari Mashiro. Di sini Daigo menaruh curiga terhadap warga desa. Dia mengira hilangnya Mashiro adalah ulah dari warga desa yang dendam kepadanya. Dan kali ini Daigo lebih terbuka dan berani mengancam warga desa. Kemudian di sini kita melihat ternyata si Mashiro tidak hilang. Dia hanya bermain bersama temannya di pinggir sungai. Tidak lama kemudian, Kanako berhasil menemukan Mashiro. Mereka pun segera memberitahu Yuki kalau Mashiro sudah berhasil ditemukan. Mendengar hal itu, Pak Sabu langsung mengomentari Daigo yang terlalu mudah mengambil kesimpulan. Dan melihat gelagat aneh dari Daigo akhir-akhir ini, Pak Sabu teringat dengan almarhum Pak Kano. Pada malam hari ketika di rumah, Daigo mulai membuka rahasia dari desa Kuge kepada Yuki dan mengatakan kalau penduduk di desa ini adalah kanibal. Dia juga mengatakan pada malam festival nanti, anak-anak akan dimakan, yaitu anak-anak yang mereka bilang sudah mati pada saat lahir. Di sini Yuki masih belum yakin dengan perkataan Daigo. Dia menganggap Daigo melakukan ini hanya untuk dirinya pribadi, bukan untuk Yuki dan Mashiro. Yuki berkata jika memang benar Daigo peduli, kenapa mereka tidak pindah saja dari desa ini? Keesokan harinya, Daigo bertemu dengan Dr. Nakamura yang ternyata masih hidup. Mereka bertemu untuk membicarakan suatu penyakit yang sedang diteliti oleh Dr. Nakamura. Dan penelitian ini atas permintaan dari Pak Kano. Semua berawal ketika Pak Kano membawa Nenek Gin Goto ke rumah sakit tempat Dr. Nakamura bekerja. Terlihat kondisi Nenek Gin semakin memburuk. Kaki dan tangannya gemetar bahkan sulit untuk berjalan. Dan Nenek Gin juga terlihat tidak berhenti tertawa. Ketika diteliti, Dr. Nakamura menyadari kalau gejalanya sama persis dengan penyakit yang disebut dengan kuru. Penyakit ini juga sering ditemui dalam suku Fore di Papua Nugini. Penyakit ini disebabkan oleh kebiasaan mereka yang suka memakan daging manusia yang sudah meninggal. Hal itu membuktikan kalau kemungkinan Nenek Gin Goto sudah memakan daging manusia. Pertikaian Pak Kano dengan keluarga Goto ternyata juga berawal setelah Pak Kano membawanya ke rumah sakit. Dikarenakan keluarga Goto tidak mau ada yang tahu tentang penyakit ini. Setelah mengetahui penyakit itu, Dr. Nakamura mulai mengecek rekam medis dari para penduduk desa. Dan dia menemukan ada warga desa Kuge yang juga mengidap penyakit kuru dengan gejala yang sama seperti Nenek Gin Goto. Dia adalah seorang anak yang masih berusia 6 tahun. Dan dia tidak memiliki akte kelahiran. Rekam medis itu ditemukan pada tahun 1951, tepat setelah Perang Dunia Kedua. Kalau anak itu sekarang masih hidup, kira-kira dia berumur 75 tahun. Dan di sini Daigo sudah menduga, anak itu adalah sosok misterius yang mereka sebut dengan panggilan pria itu. Tapi Dr. Nakamura masih tidak yakin, karena penyakit kuru bisa dikatakan penyakit yang fatal. Mustahil anak itu masih bisa hidup. Tapi jika memang benar dia masih hidup, kemungkinan penyakit kuru yang dia idap merupakan varian terbaru.
Pada malam harinya, seluruh warga Kuge melakukan latihan terakhir mereka sebelum perayaan festival dimulai. Terlihat Daigo, Yuki, dan Mashiro juga berada di sana. Kemudian scene berganti ke Keisuke dan Yosuke yang sedang berada di sebuah goa. Di sini Yosuke belum tahu kalau ada tempat seperti ini. Keisuke berkata tempat ini hanya diketahui oleh keluarga Goto, dan dia menyuruh Yosuke untuk merahasiakannya. Jika kalian sadar, tempat ini terlihat sama persis dengan episode yang pertama, ketika Pak Kano berhasil menemukan bukti yang dia cari selama ini. Kemudian Keisuke menyuruh Yosuke untuk menutup wajahnya dengan kain. Dan ternyata benar, di goa itu terlihat banyak anak-anak yang dikurung untuk dijadikan persembahan pada saat festival. Mereka adalah anak-anak yang nenek Gin Goto palsukan kematiannya pada saat lahir. Setiap tahun salah satu dari mereka akan dijadikan persembahan. Dan anak ini yang akan dijadikan persembahan festival 3 hari lagi. Di sini Keisuke menyuruh Yosuke untuk mempersiapkan anak itu, serta membersihkan tubuhnya. Keisuke berkata dulu ini adalah pekerjaannya, mempersiapkan anak-anak untuk menjadi persembahan di perayaan festival. Tapi karena sekarang dia sudah menjadi kepala keluarga Goto, tugas ini pun diturunkan ke adiknya, yaitu Yosuke. Dan anak-anak ini akan dipersembahkan untuk pria itu. Yosuke hanya bisa diam melihat rahasia Kuge yang selama ini belum dia ketahui. Kemudian kita melihat Daigo yang tiba-tiba mengajak Yuki untuk segera meninggalkan desa Kuge. Sebelum pergi, Daigo menemukan alat pelacak di bawah mobilnya yang sudah dipasang oleh seseorang. Ketika di perjalanan ternyata benar, ada mobil yang dari tadi mengikuti mereka. Daigo terus berusaha menghindari orang itu. Lalu tiba-tiba ada mobil lain yang membuat orang itu mengalami kecelakaan. Ternyata orang itu adalah suruhan si Iwao untuk menghabisi Daigo. Kemudian Daigo bertemu dengan orang yang menolongnya di jalan tadi. Dia bernama Yamabushi. Di sini Daigo menitipkan Yuki dan Mashiro ke Yamabushi. Dan ternyata Daigo tidak berniat pergi dari desa Kuge. Dia hanya ingin menyelamatkan Yuki dan Mashiro agar terhindar dari bahaya. Sedangkan dia akan kembali ke desa Kuge dan menyelesaikan penyelidikannya. Awalnya Yuki marah ke Daigo, tapi Daigo meyakinkan Yuki kalau dia ingin membantukan aku untuk bertemu dengan anaknya. Yang dimana Daigo yakin kalau anak-anakku masih hidup sampai sekarang. Kemudian kita melihat Keisuke yang sedang bersiap untuk upacara peresmiannya sebagai keluarga Goto yang baru. Tiba-tiba Keisuke ditelepon oleh Sumire. Di sini Sumire memberitahu kalau sekarang dia lagi hamil anaknya Keisuke. Ini si Keisuke diam-diam ternyata cabul juga ya. Ketika upacaranya selesai, mereka kembali melakukan sesi foto keluarga dengan Keisuke yang menjadi kepala anggota keluarga Goto yang baru. Di sini kita dibawa flashback ketika nenek Gin Goto menyuarakan pidatonya. Ternyata nenek Gin Goto menganggap derajat keluarga Goto sangat berbeda dengan orang lain. Hanya keluarga Goto yang dia anggap sebagai manusia,
sedangkan orang lain yang bukan keluarga Goto hanyalah seonggok daging yang berjalan. Dan dia berkata pada festival 16 tahun yang lalu, ada satu anggota keluarga Goto yang merasa berbeda, atau bisa dikatakan pengkhianat, dan Nenek Gin tidak menganggapnya sebagai manusia, dan dia lebih rendah dari hewan ternak. Lalu kita diperlihatkan dengan Yosuke yang kembali mempersiapkan anak yang akan dijadikan persembahan di festival. Entah kenapa Yosuke melanggar aturan dengan membuka penutup kepalanya. Dari sorot matanya, Yosuke seperti tidak tega melihat anak itu akan dijadikan persembahan. Di sini Yosuke sangat berbeda dengan keluarga Goto lainnya yang menganggap orang lain bukan manusia. Tapi di sini Yosuke menganggap dan melihat anak itu sebagai manusia. Kemudian Shin beralih ke Daigo yang sedang mengamati di sekitar rumah keluarga Goto. Tapi di sana dia dipergoki oleh Iwao. Dan terlihat kekuatan Iwao sangat berbeda dengan Daigo. Bahkan untuk menggerakkan badannya saja, Daigo tidak sanggup. Daigo berkata kalau dia mendapatkan telepon yang mengatakan kalau ada seorang anak yang akan dibunuh pada saat perayaan festival. Kemudian Iwao bertanya siapa orang yang memberitahu Daigo. Daigo hanya mengatakan kalau ada pengkhianat dari keluarga Goto. Ketika Daigo kembali menghajar Iwao, bahkan sudah memukul kepalanya menggunakan kayu sampai berdarah, Iwao terlihat tidak merasakan sakit sedikit pun. Lalu Iwao kembali bertanya siapa yang sudah memberitahunya. Tapi Daigo hanya berkata, yang pasti orang itu dekat dengan Iwao. Iwao yang terlihat sangat emosi langsung menghajar Daigo habis-habisan. Next, episode yang ke-7.